Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana lihada summa salatu ala rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah kami selaku umat Islam di Indonesia dan juga selaku jamaah Nahdlatul Ulama dan penggiat kebangsaan, setelah kemarin mendengar kabar berita pada tanggal 26 di hari Kamis bulan 11 2020 ini telah terlaksana Munas MUI, yang mana guru kita, sesepuh kita, junjungan kita semuanya, para masyayikh, para ulama, para warga Nahdliyin, yaitu Kiai Haji Miftahul Ahyar selaku Rais PBNU yang telah menggantikan Kiai Haji Ma'ruf Amin, terpilih sebagai Ketua MUI Indonesia periode 2020 sampai 2025. Harapan besar bagi kami semuanya, umat Islam di Indonesia, agar yang selama ini MUI kita lihat sebagaimana kami dulu waktu masih awal kuliah di dalam pelajaran agama Islam. Di situ disebutkan ataupun ada salah satu mahasiswa yang bertanya tentang peranan MUI, bahwa MUI adalah rumah besar umat Islam, kata dosen saya waktu itu tahun 86 masih kuliah di Undar. Pentingnya MUI dibentuk oleh pemerintah untuk membangun trilogi toleransi. Yang pertama yaitu toleransi sesama umat Islam. Nah, kita tidak akan bisa melakukan toleransi antar umat beragama kalau sesama agama sendiri tidak bisa kita lakukan dengan baik. Maka dari itu, MUI ini rumah besar ormas-ormas Islam. Jadi seluruh komponen daripada organisasi atau ormas-ormas Islam yang ada terhimpun di MUI. Dan apabila ada suatu bentuk yang difatwakan ataupun yang berkaitan dengan kemaslahatan keumatan di Indonesia ini, digodoknya lah di MUI ini, dan MUI menyuarakan daripada suara umat Islam di Indonesia. Dan juga pasca reformasi kita lihat, di samping itu peranan MUI, kata dosen saya waktu itu di tahun 86-an, bagaimana untuk mewujudkan firman Allah, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Bagaimana kita berbangsa dan bernegara ini merupakan bagian daripada ibadah, sehingga kita kewajiban taat kepada Allah dan Rasulnya serta pemerintah yang sah ini terjadi suatu bentuk sinergitas yang baik. Maka dari itu MUI dibentuk untuk bekerja sama antar ulama dengan umaro, agar ada sinergitas, agar ada kerjasama yang baik. Contoh soal saya ingat waktu itu di saat pro kontra KB di saat saya kecil. Nah, di sini peranan MUI sangat besar untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat, kepada kiai-kiai kampung, sehingga para kiai bisa menerimanya. Akan tetapi di era reformasi ini, Gus melihat kurang ada hubungan mesra. Ya, kurang tahu, mungkin adanya politisasi terhadap MUI ataupun hal yang lainnya yang mana belum bisa move on di dalam Pilpres 2019 kemarin, dan banyak di situ tokoh-tokoh MUI yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung di dalam konstelasi politik, sehingga terjadi suatu bentuk kesenjangan MUI sebagai rumah besar organisasi umat Islam dengan pemerintah yang ada. Alhamdulillah dengan kepengurusan yang baru ini yang dipimpin oleh Kiai Haji Miftahul Ahyar, mudah-mudahan bisa menjadi harapan besar kita semuanya. Sinergitas antara ulama, yang mana umat Islam ini adalah mayoritas di Indonesia. Apabila tidak ada hubungan yang harmonis antara ulama dan umara, maka akan mempengaruhi daripada kondisi bangsa ini. Rakyat Indonesia pada umumnya, khususnya kami para penggiat kebangsaan ini, tidak banyak yang diharapkan kepada negara dan bangsa ini. Intinya kami semuanya ini butuh kedamaian. Kita tidak ingin
ada orang yang membawa nama-nama Islam, tetapi sering sekali melakukan ujaran kebencian, menyerang pemerintah tanpa adanya data yang jelas, sehingga kasihan di bawah timbul pro kontra terhadap pemerintah kita yang sah, yang telah dipilih secara demokrasi, yang konstitusional di Indonesia ini. Mudah-mudahan dengan kepengurusan yang baru Kiai Haji Miftahul Ahyar dan juga Gus Gembira, melihat susunan pengurusnya di sini banyak sekali daripada kelompok-kelompok ulama-ulama yang wasatiyah, ya, yang mana memiliki pemikiran yang demokrat, ulama-ulama yang tasamuh, yang memiliki pemikiran serta dakwah-dakwah yang toleran. Mudah-mudahan dengan kepengurusan MUI yang baru ini bisa membawa wajah baru MUI, bisa membawa wajah baru umat Islam, yaitu sebagai umat Islam yang rahmatan lil alamin di Indonesia ini. Umat Islam yang bisa memayungi siapapun yang berada di Indonesia ini, sehingga Indonesia dapat terwujud adem, ayam, tentrem, gemah ripah lo jinawi. Ya Allah, ij'al bila hadana Indonesia bila dan aminah warjuk alahu minas samarati man amana minhum. Demikian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.